Salam, selamat pagi saudara-saudaraku sekalian dimanapun saudara berada. Doa dan harapan saya kita semua tetap sehat selalu dalam lindungan Tuhan di pagi hari ini. Namun sebelum kita mulai tugas dan kegiatan kita pagi hari ini, saya mengajak saudara-saudara untuk kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam peristirahatan kami. Hingga pagi hari ini kami boleh dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Dan di pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami mulai tugas dan kegiatan kami mau merenungkan firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu pelita bagi kaki kami, dan firman-Mu lah yang selalu menyadarkan kami. Firman-Mu lah yang selalu menolong kami dalam melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siapa menabur angin akan menuai badai. Ungkapan ini menggambarkan bahwa orang yang melakukan hal buruk akan mendapatkan akibat yang buruk juga. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Haman dalam bacaan kita pagi hari ini, yaitu Ester pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kebenciannya kepada Mordekai membuatnya merancang kematian, bukan hanya bagi Mordekai, tetapi juga bagi seluruh bangsa Yahudi. Namun niat buruknya itu pun berbalik. Haman tidak tahu bahwa Ratu Ester juga berbangsa Yahudi. Maka di tengah kesombongannya, betapa terkejutnya dia ketika dia ditunjuk sebagai orang yang membawa malapetaka bagi sang ratu dan bangsanya. Dan ketika Haman merasa bahwa ia tidak akan mendapat belas kasihan dari raja, Haman mencoba untuk melunakkan hati Ratu Ester. Tetapi sayangnya, sang raja justru melihat sikapnya sebagai perilaku yang sangat kurang ajar. Maka tiang yang Haman persiapkan untuk menggantung Mordekai pun akhirnya menjadi tempat akhir hidupnya Haman. Hal ini kita bisa lihat dengan jelas dalam bacaan kita pagi hari ini, Ester pasal 7 ayat 9 sampai 10. Dari firman Tuhan pagi hari ini, kita banyak belajar dari kehidupan Haman, sehingga kiranya kita berhati-hati juga dalam menjalani kehidupan kita. Tentu tidak seorang pun mau mengalami hal buruk dalam hidupnya. Oleh karena itu, tidak perlu dan tidak baiklah untuk kita merancang hal-hal buruk bagi orang lain. Mungkin tidak selalu hal buruk itu berbalik seketika menjadi peristiwa buruk bagi kita. Namun demikian, tetap saja mendendam kebencian dan dendam kepada orang yang tidak kita sukai hanya akan merusak jiwa kita. Hidup kita menjadi tidak tenang. Pikiran kita dipenuhi dengan rencana buruk terhadap orang itu. Hal-hal baik pun tidak membuat kita merasa puas selama orang itu masih menjalani hidupnya dengan tenang dan bahagia. Dan akibatnya sama saja. Hidup kita tidak akan pernah tenang, bagaikan terhampas badai. Sebagai orang percaya, kita diundang untuk mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Undangan itu tidak hanya berlaku bagi sesama yang menyenangkan, tetapi juga bagi orang yang menyakiti hati kita. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk menghindari sikap hati seperti Haman. Daripada menabur angin dan menuai badai, bukankah lebih indah menabur kasih dan menuai kasih juga di dalam hidup kita?
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami renungkan pada pagi hari ini. Kami selalu diajarkan agar kami selalu menabur kasih dan selalu hidup di dalam kasih dan saling memperhatikan satu sama yang lain. Kami telah melihat bagaimana sikap buruk yang dilakukan oleh Haman, dan pada akhir hidupnya dia sendirilah yang mengalami hal-hal buruk yang telah dia rencanakan. Kami terus berdoa ya Tuhan, agar hidup kami tidak mendatangkan hal-hal buruk buat orang lain, tetapi hidup kami selalu menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Ampuni kami ya Tuhan, karena tanpa dengan kami sengaja, kami selalu menyakiti hati sesama kami, saudara-saudara kami yang ada di sekitar kami. Tuhan ampuni kami, agar hidup kami selalu menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.